Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menurunkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid Nurul Hidayah yang sama-sama kita cintai. Selawat beriringkan salam tak bosan-bosan yang kita kirimkan ke baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia telah menurunkan dua pedoman yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Taraktu amrayni ma in sakartum iman dan tajidu ba'di abadan kitabullah wa sunnah." Baik. Terima kasih kepada Bapak pengurus Masjid Nurul Hidayah yang telah memberikan saya kesempatan agar bisa mensiarkan ceramah. Dan izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Irfan Asgar Syarif, kelas 1 MTS. Saya adalah santri perguruan Tawali Putra Parangpanjang. Baik. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal. Sebab amallah yang menemani kita di alam kubur nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Yasba'ul maita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayalbitu ithnani wa yabqa wahid. Ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu." Yang artinya, yang mengikuti mayat ada 3 golongan. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan menetap. Yang kembali harta dan keluarganya, dan yang menetap adalah amalnya. Kita pasti tahu orang yang paling banyak amalnya adalah orang yang beriman. Tentu orang beriman mencintai Allah dan Rasulullah. Tetapi jika kita mencintai Allah dan Rasulullah, pasti kita mencintai orang yang dicintai Allah. Siapa kaya orang yang dicintai Allah? Muhammad, yaitu adalah ulama. Sebab ulama lah yang mengajarkan perintah-perintah Allah kepada mereka. Dan orang yang beriman pasti sangatlah rajin dia beribadah. Orang beriman beribadahnya sangat fokus. Mereka tidak terganggu sedikit. Tetapi dengan kita mungkin terpikir atau terlintas di benak memikirkan sesuatu yang ada di rumah. Tetapi itu lebih baik. Sebab kata ulama, sholat dengan pikiran kemana-mana itu lebih baik dari kemana-mana tidak sholat. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada pada malam ke-27 bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Allah telah menyuruh kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, apa itu puasa? Puasa itu adalah imsak, dan imsak adalah menahan. Apa yang kita tahan? Menahan diri kita dari rasa haus, menahan diri kita dari rasa lapar, dan menahan diri kita dari hawa nafsu. Tetapi banyak orang Islam yang beranggapan bahwa puasa itu hanya sekedar menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu. Tetapi puasa juga menahan diri kita atau lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain, dengan yang sesuai dengan judul kultur tidak mencaci maki sesama muslim. Islam sangat melarang umatnya untuk saling mencaci. Sebab kadang-kala yang dihina itu belum tentu lebih buruk daripada yang dihinanya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa yang dihina itu lebih baik daripada yang menghinanya. Mengapa Islam melarang hal yang demikian? Sebab
Sifat dan sikap yang seperti itu dapat memecahkan persatuan dan kesatuan umat. Maka orang yang suka memuji dan mencaci sama muslim itu bisalah kita sebut sebagai orang yang munafik. Memuji, menghina, mengejek, mengolok-olok dan apalah istilahnya itu termasuk perbuatan tercela. Hukumnya haram. Hanya orang yang suka permusuhan dan kerusuhan saja yang melakukan hal demikian. Sebagaimana Allah telah berfirman ayat surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan, yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan yang lain, dan janganlah kamu membunuh sebagai yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencaci umat Islam disebabkan dorongan dalam hati mereka. Karena di dalam hati mereka itu terdapat kebusukan. Mereka tidak suka melihat umat Islam hidup rukun dan damai. Meskipun diperingati oleh Allah baik melalui Al-Quran dan hadis, tetapi orang munafik itu tidak takut sedikit pun. Pernyataan keimanan dan amal saleh yang ditampakkan itu hanyalah kepalsuan belaka. Orang munafik jarang sekali bisa mengekang lidahnya, sebab ada kecenderungan untuk mengumpat dan membunuh. Dan apabila dia melihat orang yang melakukan kesalahan, bukan main senang hatinya, agar bisa dia ceritakan ayat itu kemana-mana. Sifat dengan sikap orang munafik dengan orang yang beriman sangat bertolak belakang. Orang beriman justru menutupi aib-aib saudaranya dan memberi nasihat secara diam-diam yang mungkin bisa diterima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan keadaan atau keburukan orang lain itu disebut menggibah. Pernah dikisahkan pada saat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tentang ghibah, "Wahai sahabatku, apa itu ghibah?" Lalu para sahabat menjawab dengan cerita, "Sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Lalu Rasulullah bersabda, ghibah itu adalah yaitu mengungkapkan kondisi saudaramu sedangkan ia benci tentang pengungkapan itu, maka itu disebut dengan ghibah. Lalu para sahabat bertanya, tetapi apabila yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan dirinya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda lagi, apabila yang dikatakan itu sesuai dengan dirinya, tetap itu menggibah. Tetapi apabila yang dikatakan itu tidak sesuai dengan dirinya, maka itu menfitnah. Mestinya kita tahu bahwa setiap orang itu punya harga diri apabila mereka ditunjuk akan janji. Meskipun ternyata dia bersalah kepada kita dan kita mencacinya, tentu dia akan marah. Tetapi dia tidak akan marah, tidak mungkin dia marah. Setidaknya dia akan tersinggung. Maka timbullah rasa benci yang mencacinya itu. Itulah kebanyakan sifat manusia. Sifat yang suka mengejek, mengolok-olok dan sebagainya lebih kejam dari perperangan. Pernah diceritakan pada saat itu Iyas Sufyan bin Husain duduk bersama Iyas bin Mu'awiyah. Lalu Iyas mengatakan keburukan orang lain di depan Husain, di depan Sufyan. Lalu Sufyan merasa jengkel dan Sufyan berkata kepada Iyas, "Diam kau Iyas." Apa kata Sufyan? "Apakah kau pernah memerangi Roma?" Iyas menjawab, "Tidak." Lalu Sufyan menjawab lagi, "Apakah kau pernah memerangi Turki?" Dia menjawab, "Tidak juga." Lalu Sufyan memberi dalil, "Roma dan Turki selamat dari kekejamanmu, tetapi umat sesama muslim tidak selamat dari kekejamanmu." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama jauhi sifat yang suka menggunjing dan menolak-olok. Apabila ada menyatakan dirinya beriman tetapi masih suka mencaci maki, maka itu bukanlah muslim sejati. Mungkin pada saat kesempatan ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.